Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Saru Sandi dari kelas manajemen dengan NIM 2426-2004. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran ketan susu di era marketing 5.0 dengan judul kecilnya yaitu integrasi teknologi digital dengan pendekatan human centric untuk produk kuliner tradisional. Sebelum lanjut ke materi, kenapa saya mengambil dari produk ini ya karena mungkin produk ini sudah saya jalani sebagai usaha saya sampai saat ini yang masih saya jalani. Nah, dilanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada era baru permasaran. Yang pertama ada teknologi digital dengan integrasi AI, data analisis, dan platform digital untuk pemasaran yang lebih efektif. Mungkin dengan tujuan teknologi digital ini, jadi pasar itu bisa dijangkau sangat luas, tidak hanya sekitar itu saja. Dengan menggunakan dengan adanya teknologi AI ini, mungkin bisa bisa memperluas jaringan pasar sampai luas. Nah, yang kedua ada human centric. Human centric itu sama aja pendekatan berorientasi pada kebutuhan dan pengalaman pelanggan. Mungkin dengan human centric ini caranya tuh melakukan pendekatan langsung dengan konsumen yang terjadi di pasar. Nah, yang terakhir itu ada nilai jangka panjang. Nilai jangka panjang. Nah, penciptaan nilai berkelanjutan melalui pengalaman pelanggan yang unggul dan strategi pemasaran yang menghubungkan efisiensi teknologi dengan sentuhan manusia untuk mengembangkan hubungan jangka panjang dan kon- dengan konsumen. Selanjutnya ada klasifikasi klasifikasi produk ketan susu. Nah, yang pertama itu ada yang namanya convenience goods atau barang konsumsi sehari-hari yang mudah diperoleh dan sering dibeli oleh konsumen. Nah, mungkin ketan susu ini termasuk kebutuhan ya sehari-hari karena bentuknya itu juga nasi. Jadi seperti nasi, seperti kebutuhan sehari-hari yang sering banyak dicari oleh konsumen. Nah, yang kedua tuh ada produk kuliner tradisional dengan makanan dengan nilai budaya dan citra rasa khas Indonesia. Nah, di sini juga ada katakan susu ini diposisikan sebagai makanan ringan, modern, dengan berbagai variasi rasa dan kemasan menarik yang relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Selanjutnya ada strategi branding modern. Nah, di strategi branding modern ini, yang pertama itu ada yang namanya identitas merek. Nama modern yang mencerminkan unsur tradisional seperti ketan Milky Nusantara. Nah, mungkin itu salah satu merek yang saya ambil dari usaha ketan susu saya yaitu eh, ketan Milky Nusantara. Yang kedua ada desain visual. Nah, di sini juga ada logo menarik dengan kemasan estetik yang mudah diingat. Nah, jadi kenapa kita harus menggunakan desain yang sangat visual? Jadi, biar produk kita itu selalu diingat sama konsumen. Jadi, setiap konsumen melihat desainnya aja, jadi konsumen itu udah ingat sama produk kita. Nah, yang ketiga itu ada promosi digital. Ada media sosial, marketplace, dan konten interaktif untuk jangkauan luas. Nah, selanjutnya ada yang namanya segmentasi pasar. Di segmentasi pasar ini ada yang namanya demografis. Usia 15 sampai 35 tahun, pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda. Nah, jadi eh, ketan susu ini bisa dikonsumsi berbagai kalangan sebenarnya. Cuma kalau bayi kayaknya belum bisa ya teman-teman. Jadi dari usia 15 tahun sampai 35 atau sering disebut pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda. Yang kedua ada psikografis, pencipta makanan tradisional dengan konsep modern. Nah, kenapa kita sebut di sini konsep modern? Karena ketan itu jika kita olah lagi, kita emang benar teman-teman bisa jadi makanan yang sangat modern. Contohnya seperti di gambar tadi ya teman-teman. Kan ada juga yang jualan ketan aja biasa pakai kelapa, tapi di ketan susu ini kita pakein keju ataupun susu lain-lainnya. Pokoknya kita 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 desain semodern mungkin gitu. Nah,
Yang ketiga ada yang namanya geografis, masyarakat perkotaan dan daerah wisata kuliner. Dan yang keempat ada yang namanya perilaku, aktif di media sosial dan tertarik kuliner viral. Nah, yang yang selanjutnya ada yang namanya target dan positioning. Di target positioning ini, yang pertama ada yang target pasar utama, generasi muda aktif di media sosial yang menyukai makanan kekinian dengan harga terjangkau. Nah, mungkin target utama dari ketan susu ini, kita mungkin target itu lebih ke kalangan yang muda. Karena kenapa? Karena yang muda itu biasanya tuh lebih suka sama yang namanya hal-hal baru ataupun yang kekinian gitu. Atau istilahnya tuh FOMO. Biasanya istilah sekarang tuh FOMO ya teman-teman. Dan juga harganya terjangkau karena kita jual tuh cuma 10.000 teman-teman. Nah, yang kedua ada yang namanya target tambahan. Wisatawan lokal dan pencinta kuliner tradisional yang mencari citra rasa khas. Nah, mungkin jika produk ketan susu ini kita kita pasarkan lebih jauh lagi gitu, sampai mungkin di daerah mana gitu yang sering didatangi sama wisatawan asing ya. Nah, siapa tahu ketan susu ini bisa jadi citra khas dari makanan Indonesia gitu teman-teman. Dan di sini juga ada positioning sebagai makanan tradisional modern dengan rasa lezat, harga terjangkau, dan cocok untuk semua kalangan. Nah, selanjutnya ada yang namanya analisa SWOT. Yang pertama ada kekuatan. Nah, kekuatan di sini teman-teman, yang pertama ada yang namanya citra khas dan unik yang disukai masyarakat. Dan yang kedua ada harga relatif terjangkau. Yang tadi saya bilang ya teman-teman itu cuma harganya 10.000. Nah, yang tiga ada yang bahan baku mudah diperoleh. Kenapa mudah diperoleh? Karena bahan baku yang kita pakai buat ketan susu ini sangat benar-benar mudah diperoleh gitu teman-teman. Jadi kita juga nyari nggak susah. Makanya kita jual harganya murah karena bahan itu nggak susah. Nah, yang keempat ada yang berbagai varian rasa dan topping. Nah, mungkin kalau di gambar tadi itu kayaknya baru dua rasa ya teman-teman. Kayak ada Oreo gitu sama keju. Nah, sebenarnya itu banyak bisa kita komposisiin lagi dengan banyak topping lah. Tapi nanti ya kita pelan-pelan. Nah, yang kedua ada yang namanya kelemahan. Di sini ada kelemahan yang pertama, produk tidak tahan lama tanpa pengawet. Nah, kenapa? Karena kalau ketan itu kena kelapa ataupun susu itu biasanya kalau di tempat yang terbuka itu cuma bertahan beberapa jam aja itu udah nggak enak teman-teman udah basi gitu istilahnya. Nah, yang kedua tuh persaingan tinggi dengan kuliner modern. Nah, mungkin banyak ya kuliner-kuliner yang lebih kekinian dibanding apa? Dibanding ketan susu ini. Dan yang tiga ada yang namanya brand awareness masih rendah. Nah, di sini ada yang namanya peluang. Peluang yang pertama, tren kuliner tradisional modern berkembang. Yang kedua, ada pemasaran digital memudahkan promosi luas. Dan yang ketiga, kerjasama dengan layanan pesan antar dan influencer. Nah, yang terakhir ada yang namanya ancaman. Ancaman di sini yang pertama ada yang namanya kompetitor dengan produk serupa, ada yang perubahan selera konsumen yang cepat, dan kenaikan harga bahan baku. Nah, selanjutnya ada yang namanya strategi pemasaran digital. Ada strategi pemasaran digital. Di next slide.